Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana tata cara pengurusan jenazah. Tentu kita sudah mengetahui bahwa pengurusan jenazah merupakan pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah. Sedangkan secara hukum adalah fardu kifayah, yang artinya apabila sudah ada yang mengurusi maka orang lain tidak berdosa, dan jika tidak ada satupun orang yang mengurusi maka semua orang pada tempat situ, orang yang berada di suatu wilayah itu mendapatkan dosa. Kita sebagai seorang mukmin harus melibatkan diri untuk mengurusnya, tidak boleh semuanya abai, cuek atau masa bodoh. Maksud dari pengurusan jenazah pada kali ini yaitu meliputi 4 perkara atau 4 kegiatan. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyalatkan, dan yang keempat menguburkan. Berikut ini pemaparan dari masing-masing. Yang pertama adalah memandikan. Untuk syarat jenazah yang kita mandikan adalah, yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini karena terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, terlebih dahulu kita bersihkan jika hal ini memungkinkan. Yang ketiga, bukan karena mati syahid, mati dalam peperangan membela agama Islam. Untuk syarat orang yang memandikan jenazah adalah, yang pertama, seorang muslim berakal dan balik. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, kepribadiannya jujur dan soleh. Yang keempat, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan jenazah serta dapat menjaga aib jenazah. Yang kelima, jenis kelamin sama. Jika jenazahnya laki-laki maka dimandikan oleh seorang laki-laki, dan jika jenazahnya perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami, istri, atau mahramnya. Hal-hal yang perlu disiapkan antara lain tempat mandi, air bersih, sidra atau bidara, sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, air kapur barus. Untuk tata cara memandikan jenazah, yang pertama, jenazah kita baringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar terhindar dari hujan, sinar matahari, dan tertutup, tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikan dan mahramnya. Diperintahkan menutup mayit dengan pakaian yang diperintahkan menutup mayit yang melindungi Diperintahkan menutup mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci dan disunahkan mencampurkannya dengan bidara atau larutan kapur barus. Menyiram yang selanjutnya yaitu menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki, disunahkan sebanyak 3 kali atau lebih, dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. Selanjutnya bersihkan giginya, lubang hidungnya, lubang telinga, celah ketiaknya, celak jari tangan dan kaki serta rambutnya. Selanjutnya membersihkan kotoran dari najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut, dengan cara menekan bagian bawah perut, dan bersamaan dengan itu
angkatlah sedikit bagian kepala dan badan, sehingga kotoran yang ada dalamnya dapat keluar. Selanjutnya memwudukan jenayah, sebagaimana wudhu akan sholat setelah semuanya bersih. Terakhir disirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Yang kedua yaitu mengkafani. Mengkafani jenayah adalah menutupi atau membungkus jenayah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Meskipun para fuqaha memilahnya antara batas minimal dan batas sempurna. Kain kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih dan diberi wewangian. Bila mengkafani lebih dari ketentuan batas, maka hukumnya makruh, sebab dianggap berlebihan. Batas minimal mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan. Sementara untuk jenazah perempuan adalah 5 lapis, terdiri dari 2 lapis kain kafan ditambah kerudung dan baju kurung serta kain. Hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama adalah kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Yang ketiga, jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3, sedangkan bagi jenazah perempuan adalah 5. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu yang berbunyi, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi salasati aswabin yamaniyah bi sukhi liyatin min kursufi laisa fihna qamisun wala imamatun, rawahu Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW saat wafat dikafani jasadnya dengan 3 kain helai yang sangat putih, terbuat dari katun dari negeri Yaman, dan tidak dikenakan padanya baju dan serban tutup kepala. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah. Yang kedua, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni dari harta peninggalan jenazah ahli waris, atau diambil dari Baitul Mal jika tersedia, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Yang kedua, kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Tata cara mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah dibagi menjadi 2 berdasarkan jenis kelaminnya. Rinciannya adalah sebagai berikut. Jenazah laki-laki, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Yang paling bawah lebih besar, lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu taburi wangi-wangian. Selanjutnya tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kuping. Selanjutnya yaitu selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti itu selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Kemudian ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka, namun tutup dengan daun kayu, rumput atau kertas. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekedar menutup aurat, tutuplah dengan apa saja yang ada. Dan untuk jenazah perempuan, kain kafan
Dan untuk jenayah perempuan, kain kafan terdiri dari 5 lembar. Yang pertama, lembar 1 untuk menutupi seluruh badan. Yang kedua, lembar yang kedua sebagai kerudung kepala. Lembar ketiga sebagai baju kurung. Yang keempat, lembar untuk menutup pinggang hingga kaki. Yang kelima, lembar untuk menutup pinggul dan paha. Adapun tata cara mengkafani jenayah perempuan adalah sebagai berikut. Susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Lalu angkatlah jenayah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar serta ditaburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selanjutnya tutupkan kain pembungkus pada kedua bahannya. Kemudian pakaikanlah sarung juga baju kurungnya. Kemudian rapikan rambutnya lalu julurkan ke belakang. Yang selanjutnya pakaikan kerudung. Yang selanjutnya membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. Yang terakhir ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Untuk bagian yang ketiga yaitu mensalatkan. Proses ketiga jenayah setelah dikafani yaitu menyalatkan. Adapun ketentuannya sebagai berikut. Pertama, pihak yang paling utama menyalatkan jenazah. Urutan pihak yang paling utama untuk mensalatkan jenazah adalah: yang pertama, orang yang diwasiatkan oleh si jenazah dengan syarat tidak fasik atau tidak ahli bid'ah. Yang kedua, ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal jenazah. Selanjutnya, orang tua si jenazah dan seterusnya ke atas. Yang selanjutnya, anak-anak si jenazah atau seterusnya ke bawah, keluarga terdekat dan kaum muslimin seluruhnya. Syarat sholat jenazah. Syarat sholat jenazah seperti pelaksanaan sholat biasa, yakni suci dari hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutupi aurat dan menghadap kiblat. Jika jenazahnya laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Sebaliknya, jika jenazah perempuan, posisi berdirinya sejajar dengan perutnya. Yang kemudian jenazahnya diletakkan di arah kiblat orang yang menyalatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib. Kesunahan sholat jenazah: yang pertama, mengangkat tangan setiap kali takbir. Yang kedua, merendahkan suara bacaan atau sir seperti bacaan pada sholat zuhur atau asar. Yang ketiga, membaca ta'awuz terlebih dahulu. Yang keempat, disunahkan banyaknya jamaah makmum, minimal 3 shaf jika tempatnya memungkinkan. Tetapi jika tidak memungkinkan, boleh lebih dari 3 shaf. Bahkan jika jamaahnya sedikit, tetap dibuat 3 shaf. Untuk rukun sholat jenazah: yang pertama ada niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu kecuali bila ada uzurnya, melakukan 4 kali takbir, tidak ada rukuk dan sujud. Setelah takbir pertama membaca Quran surat Fatihah. Yang kedua, setelah takbir kedua membaca salawat Nabi. Yang selanjutnya setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah dan salam setelah takbir keempat. Untuk tata cara sholat jenazah dilaksanakan sebagai berikut. Berniat di dalam hati sholat jenazah, boleh juga dilafalkan bagi yang terbiasa melakukannya. Dengan contohnya sebagai berikut: usolli ala hadhil mayyiti arba takbiratin fardal kifayati illahi ta'ala. Takbiratul ihram, takbir pertama, setelah itu membaca Quran surat Al-Fatihah. Lakukan takbir yang kedua, lanjutkan membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Usahakan membaca sholawat yang lengkap seperti bacaan sholat pada tahiyat akhir. Takbir yang ketiga, membaca doa untuk jenazah dengan bacaannya: Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa masi matahalahu hingga akhir.
Jika jenayahnya laki-laki maka menggunakan lafal hu, dan jika jenayahnya perempuan maka lafal hu diganti dengan lafal ha. Selanjutnya melakukan takbir yang keempat yang diiringi dengan doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Dan jika jenayahnya perempuan maka lafal hu diganti dengan ha. Dan selanjutnya diakhiri dengan membaca salam. Yang selanjutnya tahap menguburkan. Ada beberapa ketentuan terkait dengan penguburnya jenazah, yaitu sebagai berikut. Sunnah menguburkan. Yang pertama, menyegerakan mengusung membawa jenazah ke makam tanpa harus tergesa-gesa. Yang kedua, pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Yang ketiga, disunahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas atau agar baunya tidak melebar keluar. Yang keempat, lubang kubur yang dilengkapi liang lahat jenazah muslim, bukan syah jenazah non muslim. Syak adalah liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya. Yang selanjutnya, disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Tata cara menguburkan. Waktu. Untuk waktu menguburkan jenazah boleh kapan saja, namun ada 3 waktu yang sebaliknya dihindari, yakni matahari baru saja terbit atau tunggu sampai meninggi. Yang kedua, matahari saat berada di tengah-tengah saat panas terik matahari yang menyengat, atau saat waktu zuhur tiba sampai condong ke barat. Yang ketiga, saat matahari hampir terbenam hingga ia terbenam sempurna. Urutan dan tahapannya: jenazah diangkat untuk diletakkan ke dalam kubur, lakukan secara perlahan. Selanjutnya, jenazah dimasukkan ke dalam kubur dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Dan kemudian di dalam liang lahat jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat. Pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pengikat dilepas. Waktu menurunkan jenazah ke liang lahat hendaknya membaca doa sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan milah ajaran tuntunan Rasulullah. Kemudian setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan kayu atau bambu dari atasnya agak menyamping. Setelah itu, keluarga terdekat memulai menimbun kubur yang dengan memasukkan 3 genggaman tanah yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai. Hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan dipercikan air yang harum dan wangi. Setelah selesai, penguburan diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, rahmat dan keselamatan dan keteguhan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Rasulullah SAW mengingatkan agar tidak membuat bangunan di atas kuburan tersebut seperti diberi semen, marmer atau batu alam yang harganya mahal. Untuk sebelum dikubur dengan tanah, alangkah baiknya jenazah dilakukan pengadanan seperti waktu bayi lahir. Posisi saat itu diadani dan diiqomahi dan melantunkan adzan dan iqomah. Sekian dari saya pemaparan terkait bagaimana tata cara pengurusan jenazah dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan dan sampai menguburkannya. Apabila banyak salah, saya pribadi mohon maaf. Billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.